Kisah yang ingin saya sampaikan bukanlah tentang meminta-minta, mengejar atau menipu. Ini tentang sesuatu yang lebih mendalam. Mereka kembali karena hidup menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang yang istimewa. Jika Anda pernah ditinggalkan, diabaikan, atau diperlakukan seperti pilihan kedua, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, dan aktifkan notifikasi. Ini membantu algoritma memberitahu bahwa pesan ini penting dan membantu lebih ramai orang seperti Anda mendengar apa yang perlu mereka dengar hari ini. Bayangkan ini kawan-kawan, Anda ibarat berlian yang terletak di rak berdebu. Kemudian seseorang datang dan mengambil Anda, berfikir, berkilau, tetapi mungkin saya boleh mencari yang lebih baik. Mereka meninggalkan Anda dan pergi dengan sepotong kaca yang berkilau di bawah lampu gelap. Pada mulanya mereka berasa bangga. Kaca itu nampak menarik. Namun apabila lampu padam dan muzik berhenti, kaca itu tidak lagi bersinar. Sementara itu, berlian itu masih langka, masih berharga. Itu adalah Anda. Anda adalah diri Anda yang sebenar di dunia, yang terpesona dengan kemewahan palsu. Seperti yang dikatakan Epictetus, kita akan menjadi apa yang kita beri perhatian. Mereka memberi perhatian kepada perkara-perkara yang dangkal, dan hidup memberi mereka hasil yang sama. Kita sering diberitahu bahwa ada banyak ikan di laut. Memang benar, namun tidak semua ikan dapat menyuburkan jiwa Anda. Tidak semua orang memberikan kedamaian kepada Anda. Tidak semua orang boleh menemani hari-hari susah Anda dan tetap memilih Anda. Orang suka berlagak kuat dan berkata, saya boleh menggantikan sesiapa. Tetapi hakikatnya, Anda boleh mengganti tubuh, tetapi Anda tidak boleh mengganti ikatan yang telah terjalin. Kawan-kawan, hidup mempunyai cara tersendiri. Ia membuat mereka percaya bahwa mereka telah membuat pilihan yang lebih baik. Ia membuat mereka berasa bangga. Namun ketika malam menjelang dan telepon berhenti berdering, kenyataan datang menghampiri dan berkata, ingatkah Anda ketenangan yang Anda rasakan bersama mereka? Bagaimana keadaan Anda sekarang? Mereka tidak akan menyadarinya ketika mereka mengupload foto selfie, saya sangat bahagia. Ia menyakitkan apabila mereka pulang ke rumah yang kosong, meletakkan bag mereka, dan tidak ada yang bertanya tentang hari mereka. Ia terasa nyata ketika mereka menceritakan lelucon dan menyadari, oh, kamu tidak ketawa seperti mereka. Ia menyakitkan ketika mereka sakit, takut, atau tersesat, dan orang di sekeliling hanya mengenali sisi permukaan mereka, bukan sisi terdalam yang Anda berjuang untuk cintai. Mereka menganggap Anda hanya orang biasa. Hidup menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah tempat yang selamat. Ya, kita akan membincangkan mengapa hidup membawa mereka kembali, apa makna sebenar kembalinya mereka, dan bagaimana cara berpikir yang positif menghadapi saat itu tanpa kehilangan kedamaian, martabat, atau harga diri. Sedikit petunjuk, ini bukan tentang mereka kembali agar saya menang. Intinya adalah saya telah berkembang begitu pesat sehingga sama ada mereka kembali atau tidak, saya tetap menang. Jadi, teruskan bersama saya kawan-kawan. Kita akan bongkar kebohongan ini. Kita akan ketawa melihat betapa mudahnya meramalkan beberapa pola ini. Kita akan membina semula pemikiran Anda agar Anda tidak meragui nilai diri Anda hanya kerana seseorang tidak dapat melihatnya pada waktu itu. Berikut adalah afirmasi Anda untuk hari ini. Saya adalah energi yang langka. Ketik di ruangan komen sekarang juga. Tekan butang suka, langgan saluran ini dan terus bersama saya kerana disinilah kisah Anda mula berubah. Pertama, kehidupan tidak akan pernah berhenti. Khayalan kita tetap utuh. Beberapa orang mungkin tidak akan merasakan kehilanganmu saat mereka pergi, tetapi mereka akan merasakannya ketika kehidupan memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Teman-teman, ini pasti menyakitkan, bukan? Dalam hati kita tahu bagaimana rasanya melihat seseorang pergi seolah-olah mereka hanya menutup tab di peramban, tanpa ragu, tanpa menoleh, seperti kamu hanya sekadar daftar putar yang membuat mereka bosan. Kebohongan pertama yang muncul di pikiranmu saat itu adalah yang paling berbahaya. Jika mereka pergi begitu saja, berarti aku tidak berarti apa-apa. Bayangkan kamu berada di galeri seni yang tenang. Di satu dinding tergantung lukisan yang dibuat dengan susah payah selama bertahun-tahun, penuh detail dan makna. Di dinding seberangnya ada poster digital yang mencolok dan bergerak, langsung menarik perhatian.
Seseorang masuk, melihat lukisan itu sekejap, lalu menghabiskan waktu menatap poster. Mereka pergi sambil membicarakan poster itu, dan kamu mungkin berpikir lukisan itu tidak begitu istimewa. Namun sebenarnya itu menunjukkan seberapa dangkal selera mereka. Itu tidak mengubah nilai seni lukisan tersebut, malah menunjukkan keterbatasan penonton. Saat mereka pergi, pikiranmu mungkin langsung bertanya, apa yang salah dengan saya? Apakah saya terlalu berlebihan? Apakah saya tidak cukup baik? Apakah saya semudah itu digantikan? Bagaimana jika mereka lebih bahagia sekarang? Bagaimana jika mereka tidak pernah memikirkan saya lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu berat dan sering muncul, tidak hanya di siang hari, tetapi juga saat kamu sikat gigi atau mencoba tidur. Rasa takut itu mengisi kekosongan, dan ego kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kita tidak diajarkan tentang hal ini saat tumbuh dewasa. Manusia bisa berbohong pada diri sendiri, tetapi kehidupan tidak. Mereka bisa memberi ribuan alasan mengapa mereka pergi, bagaimana mereka tidak cocok lagi, atau bagaimana mereka akan menemukan yang lebih baik. Itu semua adalah khayalan mereka. Namun, kehidupan tidak peduli dengan ilusi tersebut. Jika seseorang berbuat salah, ajarilah mereka dengan lembut. Kehidupan memang mengajarkan dengan lembut di awal. Namun, jika mereka tidak mendengarkan, pelajaran akan semakin keras. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja bagi mereka. Mereka berbicara dengan orang baru, mendapatkan perhatian baru, dan tertawa bersama orang-orang baru. Mereka mungkin tampak lebih bahagia, dan kamu mungkin berpikir, mungkin saya memang masalahnya. Mungkin mereka memang lebih baik tanpa saya. Tapi mari kita bongkar kebohongan itu. Kamu bukanlah masalah. Kamu adalah cermin yang mencerminkan ketakutan dan ketidakdewasaan emosional mereka. Dicintai olehmu mengharuskan mereka untuk tumbuh, sementara melarikan diri membuat mereka tetap sama. Itulah mengapa pergi terasa lebih mudah bagi mereka. Mengapa sulit untuk percaya bahwa mereka akan menyadari nilaimu? Karena rasa sakitmu masih terasa dan penampilan mereka sangat meyakinkan. Kamu hanya melihat momen-momen bahagia mereka, bukan apa yang terjadi setelahnya. Kisah sebenarnya dimulai saat mereka pulang dan menghadapi kenyataan. Saat mereka sendirian, kehidupan mulai menekan mereka dengan cara yang tidak terlihat. Suatu hari mereka mungkin tertawa, tetapi tawanya terasa berbeda dari tawamu. Suatu hari mereka mendapat kabar buruk dan menyadari tidak ada orang yang bisa diandalkan. Suatu hari mereka bangun dan orang di samping mereka tidak tahu sejarah, luka, atau mimpi mereka. Semuanya baru, tetapi tidak mendalam. Itu adalah celah pertama dalam khayalan mereka. Antara aku bisa mengganti mereka, dan aku tidak bisa mengganti apa yang kurasakan bersamanya. Epictetus berkata, yang membuat orang kesal bukanlah benda-benda itu sendiri, tetapi penilaian mereka terhadap benda-benda tersebut. Ketika mereka pergi, penilaian mereka sederhana. Saya tidak akan kehilangan banyak, aku akan baik-baik saja. Mereka menganggap kamu hanyalah bagian dari hidup mereka. Mereka mengira kesabaran dan pengertianmu adalah hal yang biasa. Itu bukan kenyataan, melainkan penilaian yang dipengaruhi ego. Tugas kita adalah memperbaiki penilaian tersebut seiring waktu. Nomor 2, perbedaan antara orang lain dan Anda. Siapapun bisa berdiri di sebelahmu, tetapi tidak semua orang bisa berdiri di sampingmu dengan cara yang berarti. Ini mungkin menyakitkan, karena di dalam hati kamu tahu, itu benar. Banyak orang bisa mengisi ruang di hidupmu, tetapi hanya sedikit yang bisa memberikannya kedamaian, kedalaman, dan pemahaman. Ketika mereka pergi, mereka memperlakukanmu seolah kamu hanya nama di ponsel mereka, satu kontak yang bisa mereka lupakan dan ganti dalam waktu singkat. Ini adalah kebohongan yang diciptakan oleh ego mereka. Jika aku kehilangan mereka, aku bisa mencari orang lain. Bayangkan ini, kamu masuk ke toko kelontong karena haus. Di dekat pintu ada lemari es besar, penuh dengan minuman manis yang menarik, tetapi di bagian belakang ada sebotol air putih yang sederhana. Kebanyakan orang memilih minuman manis itu dan merasa senang untuk sementara waktu, tetapi setelah itu mereka merasa haus lagi. Itu yang terjadi ketika orang memilih siapa saja. Mereka memilih yang terlihat menarik saat itu dan lupa bahwa yang benar-benar memberi kekuatan jarang menjadi pilihan yang paling mencolok. Kamu bukan sekadar minuman lain di kulkas. Kamu adalah airnya. Tenang, sederhana, stabil, dan langka di dunia yang terjebak dalam kenikmatan sementara.
Masalahnya adalah, jika seseorang terbiasa dengan hal-hal yang tidak penting, mereka akan melihat air dan berpikir, itu membosankan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sangat membutuhkannya. Ketika mereka meninggalkanmu, kamu mungkin bertanya-tanya, jika aku begitu istimewa, mengapa mereka tidak memperjuangkanku? Mengapa mereka bisa pergi begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan ini menyakitkan dan membuatmu meragukan diri sendiri. Kamu melihat unggahan mereka dan berpikir, mereka terlihat bahagia, mungkin aku bukan orang istimewa. Tapi ini adalah kebohongan. Tidak semua orang berkesempatan merasakan hubungan yang langka dan memahami nilai itu. Beberapa orang baru menyadari nilai Anda saat mereka mencoba meniru dan menyadari bahwa mereka tidak bisa. Mereka bisa meniru kebiasaanmu, tetapi bukan hatimu. Mereka bisa mengulang leluconmu, tetapi tidak bisa mengatur waktu yang tepat.